Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi kita di perkuliahan hukum organisasi internasional dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai implementasi hukum humaniter di Indonesia untuk bagian pertama, di mana materi pada hari ini akan kita mulai dengan membahas mengenai Hankam Rata. Baiklah, pertama-tama terlebih dahulu kita akan membahas mengenai Hankam Rata. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Hankam Rata? Hankam Rata itu sebenarnya merupakan singkatan dari Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Nah, doktrin Hankam Rata ini dapat dikatakan sebagai suatu sistem keamanan di Indonesia, di mana sistem Hankam Rata ini melibatkan kemampuan dan kekuatan dari seluruh masyarakat serta potensi kemampuan dari kekuatan nasional. Jadi, maksud dari sistem atau doktrin Hankam Rata dalam upaya perlindungan, pertahanan, dan keamanan nasional, jadi itu seluruh lapisan masyarakat itu ikut serta di dalam upaya pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Nah, Hankam Rata sendiri ini merupakan gagasan dari Jenderal Nasution. Beliau mendapatkan pemikiran mengenai Hankam Rata ketika sedang mengikuti peperangan dan gerilya, ketika melawan pasukan Belanda dan juga pasukan pemberontakan. Pada saat terjadi perang, masing-masing elemen masyarakat ini memiliki porsinya sendiri. Sebagai contoh, Jenderal Nasution mengatakan bahwa selama revolusi kemerdekaan Indonesia, anggota TNI itu dibantu oleh rakyat sipil untuk melawan pasukan Belanda. Di sini bisa kita lihat ya bahwa bantuan dari rakyat itu sangat diperlukan, karena tanpa adanya bantuan dari rakyat sipil, TNI akan sulit untuk melawan pasukan Belanda. Hal ini dikarenakan persenjataan dari pasukan Belanda itu sendiri lebih kuat bila dibandingkan dengan yang dimiliki oleh tentara Indonesia. Jadi di sini penduduk sipil kemudian membantu tentara Indonesia dalam melawan pasukan Belanda sebagai seorang kombatan. Bantuan tidak hanya diberikan dalam bentuk keikutsertaan sebagai kombatan saja, tetapi juga dengan menyediakan bahan makanan, membantu tentara yang terluka dan juga hal-hal yang dapat menunjang atau mensupport tentara dalam melawan pasukan Belanda. Nah, itu tadi merupakan sekilas gambaran mengenai latar belakang dari munculnya doktrin Hankam Rata. Di dalam sistem Hankam Rata ini, masyarakat Indonesia ikut terlibat dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam pasal 30 ayat 1 dari Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang mana pasal ini mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa doktrin Hankam Rata ini juga dia berupaya untuk menjalankan mandat dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sistem Hankam Rata sebenarnya mulai digunakan pasca kemerdekaan Indonesia, yaitu sejak tahun 1945. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Hankam Rata ini sudah dilakukan ketika tentara dan rakyat sipil bekerja sama untuk berupaya melawan tentara Belanda dan juga memberantas gerakan-gerakan pemberontak ataupun separatisme. Nah, Hankam Rata juga menjadi doktrin perang bagi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang saat ini sudah berganti nama menjadi TNI pada saat Orde Baru, yaitu di masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Sebagai suatu doktrin dan sistem di dalam pertahanan dan keamanan negara, Hankam Rata melindungi Indonesia dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari luar ataupun yang berasal dari dalam negeri. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Nah, sebenarnya apa sih maksud atau arti dari semesta di dalam Hankam Rata? Kok frasa atau kata semesta ini selalu ada ketika kita sedang membahas Hankam Rata?
Semesta di sini artinya adalah pengikutsertaan dari warga negara Indonesia, kemudian adanya pemanfaatan seluruh sumber daya, baik itu seluruh sumber daya alam ataupun sumber daya buatan. Jadi pemanfaatan seluruh sumber daya nasional dan juga seluruh wilayah negara dalam usaha pertahanan negara. Kemudian untuk mempertegas keterlibatan dan keikutsertaan dari seluruh masyarakat di dalam upaya pertahanan nasional, ketika zaman Orde Baru dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972, yaitu tentang penyempurnaan organisasi pertahanan sipil dan organisasi perlawanan dan keamanan rakyat dalam rangka penertiban pelaksanaan sistem Hankam Rata. Sedangkan secara tertulis, doktrin Hankam Rata sendiri baru menjadi bagian dari sistem pertahanan dan keamanan negara pada tahun 1982, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Kemudian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 ini diganti dengan aturan terbaru, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sebelum kita membahas mengenai Hankam Rata di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 dan juga di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pola operasi dari Hankam Rata itu sendiri. Jadi untuk pola operasi dari Hankam Rata ini ada 4 pola. Yang pertama adalah pola operasi pertahanan, yang kedua adalah pola operasi keamanan dalam negeri, lalu yang ketiga pola operasi intelijen strategis, dan yang keempat adalah pola operasi kerjasama pertahanan dan keamanan Asia Tenggara. Untuk pola operasi yang pertama yaitu adalah pola operasi pertahanan, ini dilakukan untuk menggagalkan serangan dan ancaman nyata dari musuh. Jadi di sini ada terlihat gitu ya secara nyata bahwa pertahanan dan keamanan negara itu diserang. Untuk pola operasi pertahanan, ini dia dilakukan ketika terjadinya perang karena memang harus ada serangan dan ancaman nyata dari pihak musuh. Tahapannya terbagi dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama adalah pertahanan strategis atau defensif, dan yang kedua adalah penyerangan strategis atau ofensif. Nah, apa bedanya antara defensif dan ofensif strategis ini? Jadi untuk defensif strategi ini dilakukan ketika kekuatan musuh lebih besar, karena kan tidak mungkin ketika kekuatan ataupun senjata musuh ini lebih besar kita melakukan penyerangan ya. Jadi untuk defensive strategy ini dilakukan untuk menjaga kedaulatan dan kemerdekaan negara. Sedangkan untuk offensive strategy ini dilakukan ketika kekuatan yang kita punya itu lebih besar daripada kekuatan musuh. Dalam hal ofensif, penyerangan dilakukan untuk menghancurkan kekuatan perang musuh dan juga bisa dilakukan untuk memaksa musuh agar mundur seperti itu. Jadi untuk menghentikan peperangan. Nah, yang kedua adalah pola operasi keamanan dalam negeri. Untuk pola ini dilakukan dalam rangka memelihara atau mengembalikan kekuasaan pemerintah terhadap ancaman dan pemberontakan dari dalam negeri. Jadi untuk pola yang kedua ini unsur yang harus dipenuhi yaitu ancamannya ini didapat dari dalam negeri. Jadi misalkan ada gerakan pemisahan wilayah ataupun pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah, maka pola operasi keamanan dalam negeri ini akan digunakan. Lalu yang ketiga adalah pola operasi intelijen strategis, di mana pola ini di dalam Hankam Rata bersifat defensif dalam artian dia bersifat pertahanan. Jadi untuk pola operasi intelijen strategis ini tidak akan dilakukan terlebih dahulu atau dalam artian tidak akan melakukan penyerangan terlebih dahulu terhadap pihak lawan. Jadi dia memang sifatnya adalah untuk mempertahankan diri atau defensif untuk si pola operasi intelijen strategis ini. Dan yang terakhir adalah pola operasi kerjasama Hankam Rata Asia Tenggara.
kerjasama di dalam hal ini bukan merupakan bentuk dari fakta pertahanan, tetapi kerjasama yang dimaksud adalah upaya untuk mewujudkan dan menjaga kawasan Asia Tenggara sebagai sebagai wilayah damai dan bebas dari pengaruh negara asing. Selain itu, kerjasama Asia Tenggara ini juga dilakukan untuk menciptakan dan meningkatkan ketahanan wilayah regional dari Asia Tenggara. Oke, baik. Selanjutnya, kita akan membahas aturan hukum tertulis pertama di Indonesia yang mengkodifikasikan atau dia memasukkan doktrin dari Hankamrata, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Jadi sebenarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 ini dia sudah tidak berlaku lagi saat ini karena sudah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Tetapi ada baiknya kita tetap membahas mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 karena memang sebenarnya undang-undang ini dia akan memberikan gambaran mengenai Hankamrata pertama kali muncul di dalam aturan hukum tertulis Indonesia, dan kita juga nanti akan bisa melihat perbandingan sebenarnya Hankamrata di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 apa sih bedanya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Jadi di dalam undang-undang ini tentara dan polisi itu termasuk dalam kekuatan utama atau main force, sedangkan untuk rakyat sipil ini dia dikatakan sebagai kekuatan tambahan ataupun pendukung. Jadi untuk rakyat sipil ini dia dikatakan sebagai supporting force. Nah, sifat dari Hankamrata di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 ini ada 3, yaitu kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Kerakyatan di sini berarti bahwa keikutsertaan seluruh masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Sedangkan untuk kesemestaan, ini berarti bahwa seluruh daya bangsa dan negara dapat memobilisasikan diri untuk menanggulangi setiap ancaman. Jadi untuk kesemestaan, seluruh daya bangsa dan negara dapat memobilisasikan diri untuk menanggulangi setiap ancaman. Sedangkan kewilayahan berarti bahwa seluruh wilayah Indonesia merupakan tumpuan perlawanan dan lingkungan juga diupayakan untuk mendukung setiap perlawanan secara terus-menerus atau secara berlanjut. Nah, kemudian bagaimana dengan komponen dari sistem atau doktrin Hankamrata di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982? Berdasarkan pasal 10 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, terdapat 4 komponen dari Hankamrata. Yang pertama adalah komponen dasar, di mana komponen dasar ini terdiri dari rakyat yang terlatih atau ratih. Ratih ini dia memiliki fungsi untuk ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat, dan juga perlawanan rakyat melalui mobilisasi atau melalui suatu pergerakan. Komponen yang kedua yaitu adalah komponen utama yang terdiri dari angkatan bersenjata dan juga cadangan TNI, di mana komponen utama ini dia berfungsi sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara serta kekuatan sosial. Komponen yang ketiga yaitu adalah komponen khusus, di mana komponen khusus ini dia terdiri dari perlindungan masyarakat atau Linmas. Di sini Linmas berfungsi untuk menanggulangi akibat bencana, baik itu bencana karena perang ataupun bencana karena alam. Jadi apapun bentuk bencananya itu dia ditanggulangi oleh perlindungan masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, ini adalah komponen pendukung. Untuk komponen pendukung ini dia berupa sumber daya nasional, baik itu dia sumber daya alam ataupun sumber daya buatan, serta keikutsertaan dari prasarana nasional. Nah, komponen pendukung ini dia memiliki fungsi untuk menjamin kemampuan bangsa dan negara dalam meniadakan ancaman, baik itu ancaman yang datang dari luar ataupun justru datang dari dalam negeri. Pada hakikatnya, Hankamrata ini merupakan bentuk perlawanan rakyat semesta. Maksudnya gimana tuh? Apa sih yang dimaksud dengan rakyat semesta? Jadi
maksud dari Hankam Rata sebagai bentuk perlawanan rakyat semesta ini berarti bahwa seluruh rakyat atau warga negara Indonesia di mana tidak hanya terbatas pada angkatan bersenjata, jadi mereka ini menjadi sumber pertahanan nasional atau negara. Jadi seluruh warga negara, seluruh rakyat Indonesia ini dia menjadi sumber dari pertahanan negara, tidak hanya terbatas pada angkatan bersenjata saja. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Hankam Rata ini dia melibatkan seluruh rakyat Indonesia, makanya dia dikatakan melibatkan seluruh rakyat semesta. Melibatkan seluruh rakyat semesta. Hakikat Hankam Rata tersebut sebenarnya dilakukan agar jiwa nasionalis negara atau jiwa nasionalis kita itu tertanam di dalam diri setiap rakyat Indonesia. Rakyat diinginkan untuk mencintai negaranya sehingga akan membela negara ketika terjadi serangan ataupun ancaman terhadap pertahanan dan keamanan nasional, serta untuk mengurangi potensi ketika adanya pergolakan atau untuk mengurangi potensi terjadinya perlawanan dari rakyat Indonesia itu sendiri. Namun sayangnya apabila kita kaitkan dengan ketentuan di dalam aturan hukum humaniter, hal tersebut menyimpang. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam hukum humaniter itu ada yang namanya distinction principle. Jadi harus ada pembedaan nih antara kombatan dan juga rakyat sipil. Sedangkan hakikat Hankam Rata di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 dia justru rakyat Indonesia, baik itu dia tentara bersenjata ataupun rakyat sipil, ini dia merupakan dasar dari kekuatan pertahanan dan keamanan nasional. Ada beberapa alasan mengapa dapat dikatakan menyimpang dari ketentuan hukum humaniter. Yang pertama, seperti yang sudah saya sebutkan bahwa di dalam hukum humaniter itu ada yang namanya distinction principle, sehingga alasan pertama yaitu hilangnya perlindungan bagi rakyat, dalam hal ini mengacu pada istilah people di dalam Geneva Convention. Jadi kan di dalam Geneva Convention ini bahwa non-kombatan dalam artian rakyat sipil ini dia memiliki jaminan perlindungan di dalam hukum humaniter. Jadi rakyat sipil ini dia merupakan subjek dan objek sipil. Dia tidak boleh ikut serta dalam perang dan dia juga tidak boleh menjadi sasaran perang. Sedangkan di dalam Hankam Rata rakyat sipil ini dia justru menjadi dasar kekuatan pertahanan dan keamanan nasional. Nah, itu tadi merupakan hal pertama mengapa dapat dikatakan Hankam Rata di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 ini dia bertentangan dengan aturan hukum humaniter, khususnya terhadap distinction principle. Lalu yang kedua, berubahnya sumber daya alam, dalam hal ini adalah lingkungan, menjadi objek militer. Sama halnya dengan latar belakang atau alasan pertama mengapa Hankam Rata ini dia menyimpang dari hukum humaniter. Seperti yang kita ketahui juga bahwa di dalam Geneva Convention sumber daya alam dan juga lingkungan itu dia merupakan objek sipil, sehingga dia tidak boleh menjadi sasaran militer dan juga dia tidak boleh digunakan oleh negara atau pihak yang memiliki sumber daya tersebut untuk menjadi support bagi tentaranya dalam hal untuk melakukan penyerangan. Sumber daya alam yaitu lingkungan ini dia dilindungi jadi di dalam hukum humaniter, yaitu di dalam Geneva Convention. Sedangkan komponen pendukung di dalam Hankam Rata yang sudah kita pelajari sebelumnya yaitu bahwa komponen pendukung ini dia terdiri dari sumber daya nasional, di mana sumber daya nasional ini salah satunya adalah sumber daya alam. Sehingga di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, militer diperbolehkan untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam ketika perang terjadi. Jadinya ya sumber daya alam ini kemudian dia beralih, yang awalnya dia merupakan objek sipil kemudian dia berganti menjadi objek militer. Sebenarnya untuk pemanfaatan ataupun eksplorasi dari sumber daya alam ini cukup sering terjadi ketika terjadinya konflik bersenjata ataupun perang. Namun, jika kita berbicara mengenai ketentuan aturan hukum yang tertulis seperti itu, yaitu di dalam hukum humaniter, khususnya di dalam Geneva Convention, hal tersebut atau
Penggunaan dari sumber daya alam untuk menjadi objek militer itu dilarang karena memang sebenarnya sumber daya alam ini dia merupakan bagian dari objek sipil yang harus dilindungi. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Di dalam undang-undang ini, sifat dari Hankamrata itu menjadi satu, yaitu Hankamrata bersifat semesta, di mana Hankamrata ini dia melibatkan seluruh warga negara dan juga sumber daya nasional. Untuk komponen dari Hankamrata juga di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 ini lebih ringkas, jadi ada 3 komponen, di mana yang pertama adalah komponen utama yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia atau terdiri dari TNI. Komponen yang kedua adalah komponen cadangan yang terdiri dari warga negara, sumber daya nasional yang meliputi sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional, yang mana sumber daya dan warga negara ini sudah dipersiapkan terlebih dahulu melalui mobilisasi untuk mendukung komponen utama. Lalu komponen yang ketiga adalah komponen pendukung, di mana komponen pendukung ini dia terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung dan tidak langsung dapat meningkatkan kemampuan dari komponen utama dan juga dari komponen cadangan. Kemudian kan setiap warga negara ini dia ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Nah, hal atau tindakan yang dilakukan oleh warga negara tersebut itu dikatakan sebagai upaya bela negara. Untuk upaya bela negara sendiri ini dia dapat dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan, yang kedua melalui pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, ketiga pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, dan yang terakhir adalah pengabdian sesuai dengan profesi. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 ini dia sudah tidak berlaku lagi. Jadi yang kita gunakan dalam upaya pertahanan nasional ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Selanjutnya, sebagai komponen utama dan alat pertahanan negara di mana di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 TNI ini dia bertugas atau TNI ini dia berfungsi sebagai alat pertahanan negara. Ada beberapa tugas yang dilakukan oleh TNI sebagai komponen utama dari Hankamrata. Yang pertama adalah mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Yang kedua, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa. Ketiga, melaksanakan operasi militer selain perang. Dan yang keempat adalah ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan juga internasional. Untuk operasi militer selain perang yang dimaksud ini dapat berupa bantuan kemanusiaan atau civic mission, kemudian memberikan bantuan kepada kepolisian dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, lalu memberikan bantuan kepada pemerintahan sipil, pengamanan pelayaran dan juga pengamanan penerbangan, bantuan pencarian dan pertolongan atau search and rescue, dan juga bantuan pengungsian serta penanggulangan terhadap korban bencana alam. Jadi di sini tugas dari TNI itu dia sangat luas ya. Jadi dia tidak hanya bertugas untuk dalam hal militer, tapi dia juga dapat bertugas ketika terjadi hal-hal non-militer. Untuk pengelolaan sistem pertahanan dan keamanan negara itu merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Presiden. Dalam menjalankan tanggung jawabnya tersebut yaitu mengelola sistem pertahanan, Presiden ini akan dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional, di mana Dewan Pertahanan Nasional dia bertugas sebagai penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum mengenai pertahanan dan menetapkan kebijakan umum juga mengenai pengerahan dari 3 komponen pertahanan negara, yaitu ada komponen utama, komponen cadangan, dan juga komponen pendukung.
Jika hankam rata di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 ini dapat dikatakan ketentuan hukumnya menyimpang dari aturan hukum humaniter, di mana pemerintah Indonesia pada saat itu melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 dia tidak menerapkan sistem distinction principle, melainkan dia menerapkan sistem hankam rata. Lantas bagaimana dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002? Apakah sistem hankam rata ini juga tetap berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002? Dan kemudian yang menjadi pertanyaan juga, apakah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengenai pertahanan negara ini dia juga menyimpangi aturan dari hukum humaniter? Dalam hal ini bisa distinction principle ataupun prinsip-prinsip hukum humaniter lainnya. Untuk pembahasan hal-hal tersebut akan kita bahas atau akan kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Jadi kita membicarakan mengenai permulaan dari hankam rata dan juga kita membahas sedikit mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang sudah teman-teman berikan. Demikian pertemuan hari ini di mana kita sudah membahas mengenai hankam rata dan juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, dan juga kita tadi membahas ya sekilas mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas mengenai kelanjutan mengenai implementasi hukum humaniter dalam di dalam aturan hukum Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.